nyosor ya Robin, kita lanjut lagi pembahasan di set. Di sini kalau di aplikasi di set 19 ya. Jadi kita langsung mulai dari perintahnya. Satu, oke. Yang lain, ada yang lain? Gyeongchalseso Imida bekerja di Gyeongchalso. Apa nih Gyeongchalso? Ini masih enak ya. Desaguan bekerja. Kayaknya yang membedakan ini kantor polisi, betul. Di kantor polisi. Ada desaguan. Desaguan ini apa nih? Rob, ada yang tahu nggak? Desaguan. Ini kemarin kita menerjemahkan makna dari desaguan. Dan ada yang salah juga sih. Mungkin lupa mungkin ya. Satu, apa? Desaguan apa desaguan? Ada yang tahu? Kantor apa tuh desaguan? Ini Indonesia ada di Korea Selatan nih, kantor Indonesia nih. Desaguan kantor pos yang lain. Desaguan. Kantor kedutaan ya, betul. Desaguan tuh kedutaan ya. Kedutaan besar. Bentar nih kok ngelag ya. Ada sekolah, lalu ada hotel. Oke, jawabannya nomor 1 ya. Ini dari sini ada tulisan Gyeongchalso nih. Ada tulisannya nih, masih enak. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, jawabannya apa? One Piece, Chongchima, Chongchang, dan Chima. Pakaian apa nih? Ada yang tahu? Alek Dani satu gaun, yang lain. Oke, satu semua. Ada yang lain? Oke, ada yang lain ya? Satu. Oke, satu artinya apa ya, Robin? One Piece. Imnida ini adalah ya. Tadi ada yang menerjemahkan gaun, yang lain ada yang lain nggak? Ya betul ya, gaun terusan biasanya nyatu, pakaiannya tuh biasanya nyatu dengan yang atasan dan bawah ya. Ada Chongchima ini artinya apa nih? Chongchima, ada yang tahu? Apa artinya Chongchima? Jawab nomor 4. Oke, yang lain. Chongchima artinya apa? Kalau nomor 4 nih Cima doang ya. Chongchima, ada yang tahu? Rok denim. Maksudnya rok denim kayak gimana rok denim? Rok pendek. Rok denim udah kayak merek nih.
ya rok pendek atau rok rok celana, roknya kayak jeans pendek itu yang kayak hot pants ya roknya. Lalu ada jongjang. Apa nih jongjang? Ini di textbook nih ada ya, bisa kita artikan pakaian apa? Pakaian formal. Iya. Lalu ada cima ini rok, tapi ini jawaban lebih tepat nomor 1 ya, one piece. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Byojun gelo geakso gemusigan yugesigan imgem titik. Oke, ini menggambarkan apa nih? Jelas nggak gambarnya? 1. Oke. Yang lain, ada yang lain nggak? Ini gambarnya dari textbook ya, dari textbook. Oke, 1 semua. Yang lain, ada yang lain? Oke, gelojogon artinya apa nih gelojogon? Gelo kerja, jogon. Jogon ini bisa diartikan syarat atau kondisi ya. Syarat atau kondisi. Ini yang jogon ini. Ya, kondisi kerja atau syarat kerja sama aja. Kondisi atau syarat. Lalu ada geak gigan. Geak ini kontrak. Gigan itu masa kontrak kerja. Gelosigan ini jamnya ya, maksudnya jam waktu kerja. Ada yang 7 jam, ada yang 8 jam. Biasanya kalau kerjanya 8 jam dia Senin sampai Jumat ya. Lalu ada omuneong. Omuneong apa tuh omuneong? Isi pekerjaan, jawabannya lebih tepat nomor 1 ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Jelas ya? Ini masih soal gambar juga nih. Copanal Chigo Neda, Copanal Guburida, Gongjang Mural Kalta, Gumongel Neda. 1. Oke, 1 semua. Oke, 1 semua ya. Nomor 1 artinya apa nomor 1? Ini kalian banyak yang milih nomor 1. Ada yang tahu artinya? Copanal Chigo Neda. Cara ngapal kosakata uang cepat, yang cepat gimana? Kalau ngafal kosakata yang cepat, ngafalnya per bab. Nanti per bab dalam ngafalin 1 hari 1 bab itu dibagi. 1 jam pertama ngafalin 10 kosakata. Jam kedua 10 lagi, jam ketiga 10 lagi. Nanti setelah 30 latihan, setelah 30 latihan lanjutin lagi ke yang 30 sampai sisanya. Oke. Mencetak, betul, mencetak. Copan ini plat besi. Copanel guburida ini membengkokkan ya. Betul. Apa nih nomor 3 artinya nih? Gongjang mural kalta. Apal hari ini besok lupa lagi. Sering-sering dilatih ya. Manusiawi. Cuma nanti
metodenya 5 kali belajar ya, menghafal. Nanti di 2 harinya Sabtu Minggu, di 2 harinya dalam waktu 1 minggu itu melatih. Jadi latihan mingguan. Jadi penting banget ada latihan mingguan ya. Cuman ya kalian yang menentukan. Kadang-kadang kalau kalian belajar di LPK, gimana aturan LPK juga sih. Cuman kalau untuk belajar mandiri, kalian harus pintar-pintar ngatur waktu, jadwal. Jadi ada waktu yang belajar ya, Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat. Nanti di hari sisanya dalam 1 minggu itu kalian melatih. Di aplikasi ada latihannya, itu udah lengkap banget ya. Ada kuis, ada tebak-tebak kosakata, kayak contohnya Flipkart. Kalian bisa mengakses kosakata hafalan melalui aplikasi Giwone. Linknya ada di profil TikTok. Menghaluskan. Oke. Yang lain selain menghaluskan artinya apa nih? Nomor 3. Gong changbol ini benda kerja ya. Kalta artinya apa nih? Ada yang mengartikan menghaluskan. Yang lain, ada yang lain? Mengasah, bisa mengasah atau menggerinda ya. Lalu ada gumongal neda, ini melubangi. Biasanya kalau melubangi ini ya ngebor ya. Oke, clear ya jawabannya nomor 1. Ini masih enak nih 1. Kita lanjut ke Binkan. Oke. Oh iya, saya baru ingat ya Robonnya. Kemarin rencananya hari ini membahas budaya ya. Oke, saya lupa nih. Tapi nggak apa-apa deh, besok aja deh membahas budayanya. Oke, lanjut nomor 5. Jawabannya apa? Jigemani be gopile, babal mogo sipal. Dua hanya, yang lain. Oke, ini menarik ya, pendek soalnya pendek, nggak panjang-panjang. Ada yang lain nggak? Mogo sipel. Sekarang ini mungkin kalian belum berbuka puasa mungkin ya. Banyak lapar, kontennya lapar banget ya. Bab makan nasi ya. Ingin makan nasi. Yang lain, ada yang lain? Manheo, ini sebenarnya kita pernah membahas manhada ya. Iya tidak? Ini kita sering menemukan ini tata bahasa manhada. 2, artinya apa sih yang jawab nomor 2? Apa artinya? Artinya apa nomor 2? Oke, kita artikan dari nomor 2. Apa artinya? Hanya manheo. Hanya. Oke, yang lain. Manhada. Yang lain, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Layak, pantas, atau sebanding. Atau sebanding dengan.
Lalu ada real punida. Nomor 1 apa nih artinya nih? Punio. Babal mogo sipel punio. Ini bisa diartikan hanya. Yang hanya tuh nomor 1 ya. Mau diartikan aja juga nggak apa-apa sih. Ingin makan nasi aja. Sekarang lapar banget. Ingin makan nasi aja. Oke, lanjut nomor 3. Kodenyo. Ada yang tahu arti dari kodenyo? Ini biasanya digunakannya untuk alasan ya, nomor 3. Artinya apa tuh? Satu berarti, bentar, kita terjemahin semua dulu. Kodenyo artinya apa? Bahwa mogo sipuk kodenyo. Karena. Oke, karena. Atau diartikan soalnya juga bisa. Soalnya ingin makan nasi. Tapi biasanya di sini digunakan untuk memberi alasan. Lalu ada jianna. Ya, ini bentuk negatif nih. Lebih tepat jawabannya nomor 1 ya. Sekarang lapar banget. Saya hanya ingin makan nasi. Oke. Kita lanjut. Bencana. Nasiga titik-titik dukon go osal iko nagaseo. Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 2? Bukan 2 ini nggak cocok nih. Layak, pantas, banding. Biasa digunakan untuk perbandingan. Layak untuk dimiliki, layak dimakan. Contohnya apa? Kue ini rasanya agak asin. Nanti di kalimat selanjutnya, tapi masih layak untuk dimakan, seperti itu. Oke. Kalau jawaban nomor 1 ini digunakannya itu untuk apa? Untuk ngasih tahu ya, nunjukin bahwa nggak ada sesuatu yang lain selain ini. Selain ini apa di kalimat ini? Di kalimat ini hanya ingin makan nasi. Oke. Karena dia di sini di kalimat pertama sekarang ya, lapar banget. Oke. Manheo, partikel atau kata kerja. Nah, itu bentuk-bentuk akhiran-akhiran ya. Manhada bentuk dasarnya. Layak, pantas. Bisa untuk kata kerja juga bisa. Oke, kita lanjut nomor 6. Nasiga titik-titik apa nih artinya nih? Artinya jawabannya. Cuaca. Dukon osol, dukopta tuh tebal ya. Baju yang tebal, make. Nagaseo. Oke, 1 Chul Tenika. Nikah nih, real tenika bisa diartikan karena. Oke, gunanya apa? Tenika ini biasa digunakan untuk menduga ya, menduga sesuatu. Konteksnya di sini karena dingin cuaca di luar. Nah, ini masih dugaan nih. Oke, keluarlah dengan memakai baju yang tebal. Oke, nyambung nggak kira-kira nomor 1? Nyambung apa enggak? Doul ini dari kosakata dokta, panas. Oke, daun tok bune. Di sini ada tok bune. Artinya apa nih?
Nien tok bune. Ada yang tahu? Berkat, betul. Tapi berkat di sini tuh digunakan tata bahasa tokpune ya. Digunakan untuk hal-hal yang positif, kalimat positif. Kayak contohnya apa? Berkat bantuan pipa-pipa, saya lebih mudah beradaptasi kerja di pabrik ini. Karena negatif. Bukan Sam. Maksudnya bagaimana? Bukan bagaimana. Oke, clear ya. Nomor 6 jawabannya 1. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Ini masih enak kata bahasanya. Teknika entok bunyi. Ini masih textbook ya. Kita lanjut nomor 7. Kalau nggak ada pertanyaan. Isaga Huanjarel Cimde Nop. Nup. Di sini ada kosakata nupta. Apa nih? Jawabannya apa? Uisa ini dokter. Huanja ini pasien. Cimde itu tempat tidur. Itu yang teknika saya karena negatif, bukan maksudnya. Oke, kalau teknika itu untuk dugaan. Oke, kita balik lagi. Ini untuk yang harus teknika ya. Bisa diartikan sepertinya untuk dugaan ya. Oke. Kalimat pertamanya berupa dugaan, cuacanya dingin. Nanti kalimat selanjutnya itu bisa berisi kalimat saran. Sarannya apa di sini? Keluarlah dengan memakai pakaian yang hangat. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dugaan di kalimat pertama. Kalimat pertama karena dingin cuacanya. Oke. Ini belum diketik ya. Oke, kita lanjut. Apa nih jawabannya nomor 7 nih? Ini masih pendek ini. Iya enggak? Pendek banget ya. Go isoyo ke hayosoyo. Go denyo jio. Ada yang sudah menemukan jawabannya nomor berapa? 1, yang lain. Nup ini bisa diartikan nupta ya, berbaring. Oke, bener nggak nih? Dokter di sini subjeknya dokter Eisaga. Dokter sedang berbaring di tempat tidur pasien. Maksudnya gimana nih? Kalau misalkan subjeknya dokter, terus predikat munbobnya go isoyo. Lalu di nomor 2 ada ge hayosoyo. Ge hada, artinya apa nih? Bentuk dasarnya itu G hada, artinya apa?
Oke, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Membuat atau menyuruh bisa. Ya. Sebenarnya kalau dipenggal nih melakukan dengan berbaring. Dokter melakukan dengan membaringkan pasien di tempat tidur. Oke. Itu kalau dipenggal perkata. Tapi sederhananya kalau pengen mudah dimaknai, diartikan, dokter GHD-nya itu membuat pasien berbaring di tempat tidur. Membuat pasien berbaring itu maksudnya gimana? Membuat pasien berbaring itu ya menyuruh pasien berbaring di tempat tidur. Oke. Atau mau diartikan perpenggal nih, dokter ada melakukan dengan membaringkan pasien di tempat tidur. Oke. Lalu ada godenyo, ini tadi sudah diartikan. Lalu ada Gio. Apa nih artinya Gio? Gio. Kan ya. Biasanya untuk digunakan untuk apa? Untuk minta konfirmasi. Kayak contohnya apa? Sekarang sibuk kan? Nanti jawabannya, ya sekarang saya sibuk banget. Kayak gitu. Oke, jadi jawabannya nomor berapa jawabannya? Udah diterjemahin semua nih. Kalau nomor 1 nggak pas ya. Dokter sedang berbaring di tempat tidur, tapi di situ ada objek pasien. Ini nggak tepat. Oke, jawabannya nomor 2 ya. Oke, kita lanjut. 8. Fallible. Berarti 3. 3 gimana? 3 itu untuk gunakan alasan ya kalau untuk yang ini. Kodenya. Kalimatnya berupa alasan. Oke, lanjut. Apero geweki sesingion han malsemu jusicho. Ora sultanan kumi titik-titik ijenan ge kumdo da saracos gitu. Oke, sedih banget ya. Ge kumdo, mimpi tersebut saat ini semuanya saracos gitu. Apa tuh sarajida? Ada yang masih ingat? Ini soal yang saya buat ya Robun ya. Di aplikasi ada set 19. Kalau kalian beli bukunya di set nomor berapa ya? Iya di set 19 juga sih kalau di buku. Sebenarnya di buku tuh yang di buku saya cetak tuh diacak nomornya ya, urutannya diacak. Hilang ya. Jawabannya nomor berapa? Oke, nggak ada yang menjawab. Apro ke depan. Gewek itu rencana. Ada, jika punya ya. Han malsem. Satu sepatah kata maksudnya ya, satu perkataan. Yusijio, berikanlah satu perkataan. Konteksnya sepatah kata. Satu perkataan. Berikanlah, konteksnya itu ya kamu kasih tahu lah ya. Sampaikanlah satu perkataan jika ada rencana ke depan. Jadi si Ganya nih kepo dia. Kamu kalau punya rencana di masa depan kasih tahu saya apa itu. Ini responnya orang sultanan.
Orida itu masa muda ya, Orida itu muda ya, tapi maksudnya Oreo Selte ini saat kecil ya, waktu kecil dulu gitu ya, zaman TK mungkin, saat masih kecil, kita artikan masih kecil saat masih kecil dulu. Kumi itu mimpi atau cita-cita juga bisa. Oke, 3. Yang lain, ada yang lain nggak? Sekarang atau saat ini. Sarah Joss Smith sudah hilang. Kayaknya mungkin mimpi untuk menjadi apa ya? Mungkin kayak mimpi untuk menjadi presiden kayaknya udah hilang. Manat gon manen. Di sini di beberapa kalimat gon manen ini bisa disingkatnya tuh gonman ya. Ini bisa diartikan apa? Nomor 1, ada yang tahu? Mana? Banyak. Gon manen. Bukunya ada berapa? 25 set. Kalau di buku ada 25 set. Hari ini saya cek tadi ada yang komen di Shopee. Dia ngasih, saya kira ngasih bintang. Saya berharap bintangnya 5. Ternyata iya. Pakai komennya Josh Jis ya. Ini kalian bisa ngecek ya di review. Oke, gonmanen tuh bisa diartikan gonmanen, bisa disingkatnya tuh gonman ya. Bisa diartikan meskipun. Konteksnya di sini bentuk lampau, sangsiot di situ ya, bentuknya lampau. Meskipun dulu. Mana? Banyak. Oke. Lalu ada manat don. Bisa diartikan yang bentuk lampau, yang dulu banyak. Oke. Lalu di nomor 3, manat taga. Apa nih artinya manat daga yang jawab nomor 3? Ini sebenarnya lebih ke pendalaman tata bahasa ya. 1 ya Sam. Iya betul. Jawabannya nomor 1 ya. Oke, kita terjemahkan. Manat daga. Apa nih artinya? Ada yang tahu? Tadi saya ketiduran ya. Bangun-bangun jam 9:30. Wah, streaming gak ya? Saat atau ketika ya. Penggalannya seperti itu ya. Bisa diartikan tadinya banyak mimpi. Oke, 1 tata bahasa apa? Tata bahasa bisa diartikan meskipun gonman ya. Tapi biasanya untuk gonman ini untuk menyatakan suatu perbedaan ya di kalimat yang sebelum dan sesudahnya. Kenapa jawabannya nomor 1? Oke, tadi saya nyebutin perbedaan. Oke, ada kontras. Meskipun dulu saya banyak mimpi ya ketika kecil. Nah, kontrasnya sekarang jadi bisa diartikan tapi sekarang mimpi itu semuanya sudah sirna. Seperti itu ya Rombongan. Oke. Oke, bisa difahami sampai sini. Ini biasanya sebenarnya ini tata bahasanya di luar textbook FS Topik ya. Jadi saya masukin beberapa latihan yang textbooknya di luar FS Topik ya buat belajar lah ya. Namanya tryout itu belajar ya Rombon. Ya. Kadang-kadang sebagian besar materinya FS Topik, tapi 1-2 soal saya masukin ya di luar FS Topik ya buat
menambah materi baru kayak gitu. Oke. Menyatakan fakta ya. Fakta yang apa? Yang berlawanan. Dengan yang mana? Dengan kalimat pertama. Kayak gitu. Kalimat pertama, dia banyak mimpi waktu kecil. Oke, tapi berlawanan di kalimat selanjutnya. Semua mimpinya itu udah hilang sekarang. Ya mungkin dia udah beda profesi ya, cita-citanya nggak seperti yang dibayangkan waktu kecil dulu. Manat dagang tadinya banyak mimpi ketika waktu kecil. Oke. Sekarang mimpi itu semua sudah hilang. Oke. Ini juga nggak, sebenarnya nomor 3 ini masih bisa sih, cuman ibaratnya masih kalah. Ibaratnya kalah apa? Kalah kurang tepat ya kalau misalkan ada manat gun manat. Kalau misalkan nomor 1 nggak ada, ini lebih condongnya nomor 3. Tadinya saya punya mimpi banyak, tapi di sini menggambarkan masa-masa kecil ya, saat waktu kecil anak-anak. Oke. Atau bisa diartikan lalu banyak mimpi ketika masih kecil. Lalu sekarang mimpi itu semua sudah hilang. Kita tandain. Kita lanjut. Jinan gyorenan nuni bioloan o titik-titik ibonenan mani oneo. Jinan tuh lalu. Biolo an oda, tidak terlalu turun. Konteksnya nggak banyak ya, saljunya nggak banyak yang turun. Kali ini banyak datang ya saljunya. 4 dan parame. Yang lain, ada yang lain nggak? Nggak terlalu banyak nih salju yang turun di musim dingin yang lalu. Titik-titik pada kali ini ya, banyak salju yang turun ya. Ada yang lain nggak? Di sini ada kosakata doni, artinya apa ya Robin? Ini kemarin kita udah membahas doni ya. Ad, out, don, ya, itu udah pernah kita bahas. Doni juga kemarin kita bahas. Ya. Karena bisa. Oke. Nomor 2 nanti kita dalami karena gijone sebelum dan parame artinya. Ini kalian yang jawab nomor 4 artinya apa nih? Bisa diartikan karena juga bisa. Gara-gara atau karena. Tapi biasanya untuk terjadi tiba-tiba ya, sesuatu yang terjadi tiba-tiba.
tiba. Oke. Negatif, dalam kalimat negatif, kalimatnya negatif. Contohnya apa? Gara-gara turun hujan saya telat datang ke perusahaan. Oke. Sebelum di sini ada karena. Ini karena ini bisa untuk menyatakan alasan. Bisa kalimat selanjutnya juga ada kaitannya. Biasanya tuh kalimat selanjutnya tuh berupa syarat. Oke. Ada Doni karena di sini. Oke, pendalamannya gimana nih? Kalau Doni digunakannya untuk apa nih? Oke. Ada yang tahu? Ini sebuah artinya karena, kecuali nomor 3 ya. Nomor 3 itu sebelum. Oke. Apa nih makna penggunaan dari Doni? Ada yang tahu? Aduh, mampet. Oke, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Ada yang tahu? Menunjukkan fakta yang berbeda dari pengamatan di masa lalu atau dari pengalaman masa lalu. Oke, sederhananya ini, simpelnya ini. Contohnya gimana? Contohnya di kalimat soal nomor 9 ini, pengalaman masa lalunya dia bilang di musim dingin yang lalu salju tidak begitu banyak yang turun. Oke, tidak terlalu turun, konteksnya nggak banyak yang turun ya, dikit mungkin. Kali ini ya, tapi kali ini banyak datang salju. Neonya ini penekanan iya, tapi kali ini salju turun banyak ya, seperti itu. Oke. Lebih tepat jawabannya nomor 1 ya. Sebenarnya don ini kadang-kadang artinya banyak, bisa diartikan karena, bisa juga diartikan bisa juga diartikan apa? Tapi sekarang bisa. Oke. Clear ya? Kalau misalkan mau diartikan tapi sekarang kayak gini. Musim dingin yang lalu salju tidak terlalu banyak yang turun. Tapi sekarang pada kali ini salju turun banyak ya, datang banyak ya. Seperti itu. Oke. Clear ya? Kita lanjut nomor 10. Bi nejosoyo. Ini pendek banget ini. Doni sama out head Doni sama beda. Kemarin kita bahas tuh ya, tata bahasanya. Ini kalian catat ya tata bahasanya nih ya. Ini kan ada dalam kurungnya nih. Kalian bandingin dengan tata bahasa yang belum pernah kalian pelajari. Oke. Pi, sebenarnya tata bahasa tuh kadang-kadang kita ngertiin kayak contoh na ina. Na ina artinya atau ya, untuk kata benda. Tapi kadang-kadang kalau nempel dengan kosakata waktu artinya kira-kira.
Kadang-kadang memang yang kita pelajari di materi textbook itu cuman satu sisinya aja, masih banyak sisi-sisi lain yang belum kita jamah, seperti itu. Oke, nomor 10 jawabannya apa nih? Nomor 10 nih, B ini artinya apa sih? B itu hujan ya, sudah terlambat. Ini soal-soal binkan yang paling pendek yang pernah saya temuin ya. Yang pernah saya buat juga sih. Ya cuman big tata bahasa kata kerja. Oke, apa nih? Oke, gak ada yang tahu. Ya, terlambat, sudah terlambat karena hujan. Oke, ini masih gampang ya jawabannya, nomor 1. Kita lanjut. Oke, dalam cilmuna dalam sipsio, dalam danua guang gainan gosen gor sipsio. Kita suruh milih hal yang berhubungan. Satu, oke. Di sini ada kata sontok. Apa tuh artinya sontok? Saya taunya tok itu gergaji ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sontok ini artinya kuku. Masih gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Dam danua guanggeinen gosen gorsipsio. Di sini ada kosakata neng nok. Apa nih artinya? Kita disuruh mencari hal yang berhubungan. Pilihlah hal yang berhubungan. Ada kosakata neng nok. Artinya apa nih? Ada yang tahu? Golida, kirda, kenta, dan kida. Dua, yang lain. Nong-nok ini bisa diartikan kemampuan. Ini habis ini soalnya panjang ya rompannya. Nah. Ini kita nikmatin yang pendek-pendek dulu. Golidani memakan waktu. Tersangkut juga bisa. Atau terserang bisa. Penyakit biasanya ya. Lalu ada kirda, bisa diartikan
apa nih? Kirda, ada yang tahu? Kirda artinya? Oke, nggak ada yang tahu. Kirda itu bisa diartikan, kalau kita ngertiin kebanyakan kalau di textbook tuh memelihara ya. Bisa juga diartikan kalau untuk kosakata kemampuan, bisa diartikan mengasah. Waalaikumsalam. Bisa juga diartikan mengembangkan. Kalau di situ objeknya nengnok, ada kenta, memutus, bisa juga berhenti. Oke. Ada kida, ini memakai, dalam artian sarung tangan, atau pakai cincin juga bisa. Oke, clear ya jawabannya nomor 2, mengasah kemampuan atau mengembangkan kemampuan. Kita lanjut nggak nih? Ini soalnya selanjutnya soal panjang nih, Robin. Udah siap belum nih? Next, oke, next. Ini saya buat soal tentang, dibilang budaya, bukan budaya sih, pengetahuan. Mali Jongsangan, Jungkook Yokte, Wang Chodari, Pokpangi, Yuma Gincho, Jimipe, Debi Hagiwie, Konsol Han, Kode Han Pange, Han Pango Sisor Imnida. Tentang apa nih? Ada yang tahu? Tentang apa sih soal ini? Ada yang tahu nggak? Ini nggak ada nih. Ini kalian, saya jamin kalian belum pernah nemuin soal ini. Kenapa saya jamin? Karena nggak pernah saya temuin di chapter lama. Jelas ya, sengaja saya bold biar kelihatan.
Apa ini? Mali Jongsongen. Mali Jangsongen. Apa nih Mali Jangsong? Nih, udah diterjemahin nih. Mali Jongsongen adalah, saya jamin pernah kerjain kalian. Cungguk itu Cina. Yokde Wang Choderi Pukpangi Yawak Mincok Jimibe De Pihagiwihe Konsolhan Kodehan Pango Sisol adalah sisol. Sisol itu fasilitas. Fasilitas pango, fasilitas pertahanan. Godehan, terbesar, yang besar. Oke. Terbesar atau raksasa juga bisa. Konsol hada yang dibangun giwihe untuk. Depi hada itu artinya Depi itu menghadapi, bisa untuk menghadapi kita artikan dari sini. Yokde Wang Choderi itu bisa diartikan dinasti. Deri itu jamak ya, dinasti. Yokde itu Tiongkok, Cungguk Cina. Kerajaan, dinasti Cina. Wangcho itu kerajaan, dinasti Cina. Cungguknya Pokpang itu utara. Yumok Incok, apa nih artinya? Suku nomaden. Cimip itu invasi. Kayak contohnya invasi. Sekarang Amerika lagi menginvasi Iran. Konteksnya invasi itu yang menyerang. Oke. Jawabannya nomor berapa nih? Satu kalimat kita sudah nerjemahin ini. Ini kalian masih belum connect. Kita terjemahin lagi. Ini Kuncukmul, bangunan ya. Gyeonjeon Ilgopsegi Buto dari abad 7. Gyeonjeon itu sebelum Masehi. Konsol Dwegi Sijaketa sudah mulai dibangun.
Hyunjae saat ini masih enak-enak kosakatanya. Di sini ada kosakata mosep. Mosep itu bentuk ya. Bentuk saat ini sebagian besar Myeongnara Wansong Deosmida. Wansong ini diselesaikan. Sudah diselesaikan T ketika Myeongnara. Myeongnara, negara, Nara itu negara, Myeong itu nama negaranya. Kalau kita artikan dinasti ya. Dinasti Myeong itu Ming ya. Dinasti Ming tahun 1368 sampai 1600-an. Mali Jangsong, tembok Cina, girinan panjangnya kira-kira 21.196 km. Oke. 2196 km. Dalhada ini diartikan mencapai kira-kira 21.000 km. Dan Sunhi Byongmaninen Gosi Anira, bukan sekedar byok itu dinding, dan sun sederhana. Konteksnya bukan sekedar dinding saja, sederhananya bukan sekedar dinding. Bukan sekedar dinding saja. Songgwak Punghwade Yose Dengi Bokhap Jokero Yongyol Deoita, menghubungkan Bokhapchok. Apa nih Bokhapchok? Bokhap Jokero itu gabungan. Songkwak Pungwede Adan Yose, apa tuh? Songkwak itu benteng. Menara suar dan benteng pertahanan Yose. Benteng bertahan. Selain itu, Igodehan Goncungmul, bangunan yang raksasa ini Dareso itu dal itu bulan, eso dari bulan juga terlihat. Danan Iagiga Ita, ada cerita katanya terlihat juga dari bulan. Tapi kenyataannya kenyataannya tidak. Mali Jangsong, tembok besar Cina. Chon Gubek Pasip Chilnyone UNESCO Segeyusanaro
Teng C. Diosmeda. Warisan budaya dunia, warisan dunia. Terdaftar atau tercatat. Sudah terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO di tahun 1987. Kelar ya kita nerjemahin. Oke, jawabannya nomor berapa ya Robun? Ini udah nerjemahin semua nih. Kayaknya ngeblur ya.
sip sabon jejudonan dengan mingguk nam heane wijihan hangguk cuede sungming gyeongsik myong chinan jeju tekbyol cacido imda Isoman ya pek pasiman nyon jongbuto wasan waldongaro yongsong duen wasan somero jungange hangguk eso gajah mapen sanin halasani sosa isemida jejudo titik injong batku isemida. Ini tentang jejudo ya. Membahas tentang jejudo. Nomor 14, 7 soal lagi. Songsang Ilchulbong. Ini nama wisata ini ya. Manjanggul. Ini gua.
Clear. Jawabannya nomor nomor 2 ya.
Jongdaban Sambon. Jongdaban Sambon ya, Amerika urutan kedua. Jawabannya nomor 1. Lanjut. Gerpedehan somengro orang gosol. Ada yang benar juga.
Daban Sampon. Oke, Majimak 19. Jongdaban Sabon. Oke, masih enak-enak ya. Majimak nomor 20 Sipon. Tentang apa nih kira-kira?
Try outside 10, ini 19. Oke, ini tadi salah mencet nih ya Rombon. Oke, kita perlu perbaiki PDF-nya nih. Nah, ini dia. Ini udah bener pembahasannya. Tadi salah mencet tadi. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita akhiri ya sampai jam 11:30. Ini tadi testing. Detiknya masih enak-enak. Ada jam, ada mata uang juga.
Oke Ruben, besok kita lanjutin besok ya, bahas budaya kayaknya guys ya Ruben.